ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, pagi ini Allah memberi kita nikmat sehat, sempat, dan juga niat, sehingga dengan demikian kita berkumpul di salah satu tempat yang mudah-mudahan mengundang rahmat, bertabur barakat, dan mendapatkan bingkisan yang besar dan pahala yang berlipat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau bukan karena nikmatnya, taufik dan hidayahnya, berat juga di hari libur ini ya kita datang ke sini. Ya, di hari-hari biasa sibuk bekerja, hari-hari ini tambah sibuk lagi. Tapi Masya Allah, Allah berikan kemauan, keinginan, dan insya Allah niat yang ikhlas untuk berbagi kebaikan. Ya, untuk berbagi kebaikan, kenapa tidak? Masuk dan bertemu dan saling melempar senyum, sama-sama bersedekah, berjabat tangan, sama-sama menggugurkan dosa. Apalagi kalau sama-sama saling memberikan hadiah, atau bertukar hadiah, semakin memperdalam dan mengokohkan cinta. Nah, minimal hadiah saling mendoakan. Jazakumullahu khairan. Ya, semoga Allah membalas semuanya dengan balasan yang terbaik. Amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak lengkap majelis kita kalau tidak kita ucapkan salam dan salawat kepada Nabi Syafaat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita ingin di hari kiamat tempatnya dekat dengan Nabi. Nabi mengatakan, aqrabukum ilayya manzilan yaumil qiyamah aktsarukum alayya salatan. Siapa orang yang paling dekat denganku tempatnya di hari kiamat, yang paling banyak kepadaku mengucapkan salawat. Kita ingin dapat pula salawat dari Allah dan para malaikatnya. Man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyra. Siapa yang selawat kepadaku sekali, Allah pun berselawat kepadanya 10 kali. Kita sanjung Nabi sekali, Allah sanjung kita 10 kali. Dan kita pun ingin dapat syafaat, karena sesungguhnya berselawat dan salam kepada Nabi mudah-mudahan berbuah syafaat di hari akhirat nanti. Oleh itu, dan termasuk doa yang mustajab bila diiringi atau didahului dengan selawat dan salam kepada Nabi alaihissalam. Nabi pernah melihat seorang sahabat salat dan berdoa di dalamnya tanpa memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, ajilar rajul, ini orang tergesa-gesa. Ma idza da'a ahadukum rabbahu falyahmadillah wa yuthni alaihi thumma yusalli alaih thumma yad'u thumma yad'u bima yasha. Apabila seseorang ingin berdoa, hendaklah dia memuji dan menyanjung Allah dan bersalawat kepadaku, setelah itu baru berdoa apa yang dia inginkan. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, al ummahat, al aba wal ummahat wal ikhwati wal akhawat rahimanillah wa iyyakum. Pagi ini kita saling mengingatkan saja. Tonton sudah tahu semua ini, ya, tentu sudah tahu semua. Cuman kita memang sifatnya pelupa. Kalau tidak percaya ya kita tanyakan kajian kita 2 bulan yang lalu, judulnya saja, siapa yang masih ingat? Judul kajian 2 bulan yang lalu atau 3 ya, sebelum Ramadan. Siapa yang masih ingat? Yang ingat 7 tangan. Apalagi isinya, judulnya aja udah lupa. Ibu-ibu ada yang masih ingat? Coba share cepat di Google. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi karena memang sifat kita pelupa, terpaksalah kita ingat-ingat terus. Termasuk Ahmad lupa pun judul, man.
Berarti Ahmad dapat hadiahnya. Nah, iya saya kasih memang sekarang. Tadi saya sudah, Ahmad cukup yang biru-biru aja Pak ya. Nah, fadal. Nah, jazakallah khair. Masya Allah. Itu baru judul, apalagi kalau isinya. Yang hafal isinya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Jadi memang kita harus sama-sama saling ingat. Wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah karena peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Ibu-ibu tidak terdengar suara ke belakang. Oh, ibu-ibu suaranya terdengar apa enggak? Oh, pakai ini? Yang ini saja? Memang ini bukan untuk ibu-ibu? Ya Allah ya Rabbi, antum dari awal terpaksa diulang lagi saya. Antum tak cakap di awal. Ternyata ibu-ibu kita penyabar gitu ya. Biasanya kalau tidak dengar ibu-ibu pakang masalah ini. Masya Allah luar biasa ibu-ibu di sini, Masya Allah. Udah dengar ibu-ibu? Tapi udah lewat yang tadi. Nah, baik kaum muslimin. Kayaknya belum dengar juga, Bang. Kayaknya belum dengar juga. Ibu-ibu udah dengar? Sudah, alhamdulillah. Saya yang tidak dengar. Iya, ternyata ibu-ibu dengar, saya yang tidak dengar mereka. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak mungkin tidak dengar lagi nih. Nah. Sampai di mana tadi? Ibu-ibu dengar. Itu yang antum dengar suara. Jadi wazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Mengingatkan itu akan bermanfaat bagi orang-orang beriman. Makanya mengaji ini semakin kuat iman kita, semakin senang mengaji kita. Itu pasti itu. Semakin kuat iman, semakin kuat untuk mengaji. Karena ibaratnya makan itu kan konsumsi badan. Semakin sehat badan, semakin semangat makan. Kan begitu Ustaz? Antum sakit apa sehat sekarang? Kalau dikasih makan, bisa dites. Kalau banyak makannya sehat. Kalau tidak banyak, sedang kurang sehat. Itu juga ngaji nih. Bila sehat, semakin lahap. Dan bila sedang kurang sehat, semakin tidak berselera. Oleh sebab itu kalau antum masih berselera ngaji, insya Allah sedang sehat rohani. Oleh itu, gimana Ustaz? Makanya antum kalau mau gantikan di sini, saya mau duduk di situ. Mau? Ngaji itu indah akhir. Duduk di situ senang, menyenangkan. Ada suatu kali kami pergi ke Sukabumi. Ada seorang Ustaz kena capek juga, kalau dia ada masalah, ya. Ada pemeriksaan di institusi, risau dia. Saking risaunya, makan tak sedap, tidur pun tak nyenyak. Lalu saya bilang, kenapa risau? Rugi besar antum. Risau tak menyelesaikan masalah. Risau tak risau, masalah tak selesai. Lebih baik tak risau. Tapi kalau tak risau, pikiran jernih, selera makan timbul, istirahat cukup. Jelas kan? Dia jangan risau. Alhamdulillah sampai di Sukabumi. Ustaz dulu Sukabumi Ustaz. Bogor ya. Dia di Bogor beliau dulu. Ini di Sukabumi di apa? Tapi bukan di Al-Ma'tub, di Ar-Raya. Nah, itu. Datang seorang syekh dari Arab Saudi memberikan ceramah di antara maghrib dan isya. Subhanallah, hilang penat, hilang pikiran yang mengganggu tadi. Alhamdulillah, makan malamnya lahap, apalagi hidangannya Arab pula. Masya Allah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Judul kita apa judulnya? Antum yang ngirim judul kayaknya. Bukan jangan hiraukan, salah itu. Ini tidak boleh merubah-rubah judul nampaknya, karena akan lain konotasinya. Jangan risaukan rezekimu. Ma'asyiral kiram.
Saya nak bertanya kepada tuan-tuan dan puan-puan, urusan rezeki itu urusan siapa? Urusan Allah. Rezeki itu urusan, bukan urusan kita. Makanya orang bila memikirkan urusan yang bukan urusannya, selalu tak pernah nyaman. Sampai-sampai urusannya berantakan. Jelas? Sekarang urusan mengatur negara ini, urusan siapa? Urusan ya pemimpinnya, pemerintahnya. Ketika antum nak ngatur urusan mereka, akhirnya antum tidak tenang. Betul? Mahasiswa yang tugas sebenarnya belajar, meneliti, melayani masyarakat, lalu mengerjakan urusan pemerintah, akhirnya apa? Turun ke jalan-jalan, apa namanya? Demo. Akhirnya tidak selesai kuliahnya. Akhirnya selesai 8 semester, 14 semester masih minta perpanjangan waktu. Ya, betul. Harusnya dia baca buku lebih banyak, tetapi akhirnya tak ada buku yang belum selesai. Ketiga, tukang yang bikin rumah. Dia selalu ngerjakan pekerjaan orang lain sehingga rumahnya tak pernah selesai. Rumah yang paling sering terbengkalai rumah tukang. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di saat kita selalu dipaksa mikirkan rezeki, akhirnya anak yang seharusnya disambut dengan gembira, bahkan membuat orang bangga. Dari sejak awal mula manusia ada, lahir anak orang senang dan gembira. Tapi ketika dipaksa untuk mikirkan rezekinya, belum ada lagi anak, sudah takut rezekinya, akhirnya kedatangan anak dihalang-halangi, sehingga ditemukan alat-alat kontra, sebutlah namanya, alat kontrasepsi. Apa arti kontrasepsi? Saya tidak tahu juga. Disebut orang kontrasepsi juga kata saya. Apa artinya? Tidak tahu juga ya, tapi paham. Aneh kita ini, tidak tahu tapi paham. Tidak tahu tapi paham. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi masalah rezeki itu sebenarnya urusannya Allah yang punya. Urusan kita adalah apa? Urusan kita beribadah. Terus masjid aja terus. Beribadah berarti di masjid aja. Terus gimana? Beribadah. Dan ibadah itu maknanya luas sekali. Sampai ulama menyebut ibadah itu terbagi dua. Ada ibadatun mahdha, ibadah yang mahdha, artinya ghairu ma'qulil makna, artinya tidak usah dicari-cari apa maksudnya. Paham? Disuruh kerjakan. Salat disuruh kerjakan, tidak tahu pun maksudnya kerjakan. Tapi kalau lebih tahu, ya tahu hikmahnya, tentu lebih bersemangat. Ada pekerjaan yang ma'qulul makna, misalnya disuruh bekerja, tujuannya apa? Itu tidak pernah kerja, Ustaz. Untuk apa? Apa contohnya pekerjaan? Bertani. Atau nanam apa? Nanam uang, nanam sawit. Untuk apa? Sawit ditanam untuk dimakan batangnya? Enggak, untuk mendapatkan buahnya. Lalu kita kerjakan ini.
Ini disuruh apa tidak? Disuruh. Siapa yang nyuruh? Iya, siapa yang nyuruh? Allah. Apa dia bilang? Tidak pernah jumpa. Nah, bilang aja gitu. Nah, wa qul i'malu, katakan Muhammad, i'malu, bekerjalah kalian. Fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Allah akan pasti perlihatkan hasil pekerjaan kalian. Wa rasuluhu wal mu'minun, rasul dan orang-orang beriman akan lihat hasilnya. Wa idza faragta, masa enggak hafal surat dah. Wa idza faragta fansab, bila selesai kerja ini bangkit lagi kerja yang lain. Ya, disuruh kita bekerja. Naam, apalagi wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu ad-darul akhirah, kampung akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagianmu di dunia. Berarti disuruh. Disuruh kan? Nah, yang disuruh ini tahu hasilnya sekarang. Apa itu? Tapi tadi tanam sawit. Apa hasilnya? Buahnya. Lebih panen. Berapa kali panen sehari? 2 kali sebulan. Oh iya, punya. Saya nguji tadi, berarti punya. Betul? Bilang alhamdulillah. Saya nak belajar dengan beliau. Saya dah sering nak buat sawit tapi gagal terus. Mungkin dengan antum nanti saya berhasil. Sebab termasuk obsesi saya yang belum tercapai, ingin jadi petani sukses. Nah, ada yang mau bantu? Ayo. Saya sudah beberapa kali gagal dan akan terus berani gagal. Tapi jangan tertipu. Itu aja masalahnya. Masalahnya kalau tertipu ini sakit. Sakitnya tuh di saat itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi disuruh beramal, iya, berarti seluruh perintah Allah SWT di alam ini, bahkan Nabi katakan iza qamat ala ahadikumul qiyamah, apabila kiamat datang ke seseorang kalian, wa biyadihi fasilah, di tangannya ada bibit. Dah kiamat nih, dah bunyi sangkakala, awak megang tampang sawit. Dah kata Nabi SAW, "Falyaghrisha", tanam. Padahal tidak ada lagi hasilnya itu. Dah kiamat. Dah kiamat. Tapi kalau masih ada bibit yang mau ditanam, disuruh tanam. Berarti tandanya itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini namanya ibadah ghairu mahdhah. Artinya ada makna tertentu yang kita ingin dari situ. Antum menikah, ibadah enggak? Serius? Masih semangat? Weh, kena shooting weh. Nah, pindah tempat, nanti nampak. Nah, ma'asyal kiram dirahmati Allah, ibadah. Tetapi ada makna yang diinginkan. Apa itu? Dapat sakinah, dapat ketenangan, mawaddah rahmah, cinta dan kasih sayang. Lebih dari itu, membuka rezeki. Karena sesungguhnya menikah itu, pertama kalau sebelum menikah sendiri yang berdoa. Kalau dua, kalau satu istrinya, satu yang berdoa. Kalau tiga, dua, bilanglah biar semangat yang di belakang. Nah, kalau dua, tiga. Cuman masalahnya doanya selain kedua ini apa? Itu masalahnya. Kan itu doanya. Kalau masih doanya Allah beri lapang rezeki bagi keluargaku, masih bagus. Tapi kalau masalahnya cepatlah mati suamiku, itu bahaya. Makanya harus antum pandai untuk membimbing istri berdoa yang baik-baik gitu. Kalau tidak bisa, jangan dulu, jangan suruh berdoa. Das, nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Jadi ini ibadah dengan makna luas. Antum bilang tadi Allah menyuruh kita beribadah. Soal rezeki, tidak usah pikirkan. Tapi harus dikerjakan. Dan kerja itu adalah disuruh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika antum kalau pagi-pagi di sini masih ada kicau burung. Tidak pernah dengar. Ada yang malam di sini. Burung ketika pagi-pagi
senang atau sedih? Kalau bersiul-siul, antum lihat orang bersiul senang atau sedih? Katanya senang atau sedih? Senang. Antum kalau senang gimana? Begini. Iya, enggak. Pasti ceria, lompat sana, lompat sini. Ya kan? Tapi kalau sudah bersedih, banyak pikiran, ambil kursi malas, tangan di atas kening. Dipejamkan tak mau, dibawa berkegiatan tak bisa, sedih. Antum lihat burung pagi-pagi nanti, pernah lihat burung pagi-pagi gimana? Hah? Berkicau, lompat sana lompat sini. Menurut perasaan antum, dia sedang gembira atau sedang ketakutan? Gembira. Apa sebab? Dia tidak mikir rezeki, dia mikir apa yang harus saya buat hari ini. Makanya ketika kita pikirkan rezeki, kita tak bersemangat hidup. Apa sebab? Masa di tempat yang lengang ini saya jualan, siapa yang mau beli? Sah? Iya tak? Di saat-saat sawit turun, masa saya buka kebun sawit? Tidak semangat antum. Tapi pas lagi naik semangat, sehingga getah dipotongnya, apa getah ditebangnya, karena sawit naik lalu ditanam, pas berbuah sawit turun, getah naik. Karena yang dipikir ini kalau antum akhirnya bingung sendiri antum, akhirnya potong lagi sawit, tanam getah. Pas getah sudah bisa ada hasilkan, sawit yang naik, getah turun. Macam sekarang nih, getah naik lagi kan, sawit udah mulai turun. Oleh situ kaum muslimin dan muslimah, akhirnya antum bingung gitu. Sampai orang yang punya rezeki banyak sekalipun, karena dia pikir rezeki terus, dia tidak akan semangat. Oleh sebab itu jangan risaukan rezekimu. Makanya ditanya kepada Hatim Al-Asam, seorang ulama yang dikenal dengan zuhudannya dan wara'nya, bima tanalur al-wara' ya Syekh Hatim, gimana kok bisa sewara ini, tidak pernah ada sedih di hati, dalam segala keadaan selalu bersyukur, dalam segala nikmat selalu mendahulukan orang lain, kok bisa? Dia bilang ada 4 perkara. Mudah-mudahan saya masih hafal keempatnya, saya coba dulu, kalau tidak nanti tolong ingatkan. Pertama dia bilang, alimtu anna rizqi la ya'khudhahu ghairi fatma'anna qalbi. Saya yakin rezekiku tak akan diambil orang lain, dengan demikian tenang hatiku. Ya kan? Antum misalnya nak jadi bupati Pelalawan, mau? Tak mau? Ya Syekh, orang nomor 1 di sini masa tidak mau? Nah, tapi kalau dikasih aja mau ya. Nah, kalau kampanye enggak, sama gitu. Saya kalau dikasih mau saya, tapi kalau mikir-mikir itu tidak mau saya. Mana tahu 2024 dah dekat nih kan. Kalau disuruh jadi presiden, mau saya tidak, saya tolak. Tapi harus kampanye, harus bikin tim sukses, harus bikin partai, apalagi harus mengeluarkan uang tidak ada. Saya tidak mau. Kalau gitu tidak usah pikirkan. Dan kalau rezeki saya tak akan diambil orang. Kalau tidak rezeki saya, memang saya tidak cari, saya tidak butuh. Nah, jadi rezeki saya tak akan diambil orang lain. Maka tidak ada istilah andainya saya di situ saya yang dapat, belum tentu. Mungkin antum pas di jabatan antum yang jabat, aturannya dirubah, ya kan, hasilnya kurang karena tidak rezeki akhir. Ya, ada 2 orang kakak beradik, ya, dia jual tanahnya dengan harga murah. 2 pekan atau 2 bulan setelah itu datang ganti rugi jalan tol Sumatera. Awalnya dia jual 80 juta sehektar, pas sampai di tangan adiknya menjadi 600 juta. Salah antum, kenapa jual? Antum tidak salah, karena waktu itu antum tidak pernah membayangkan itu, betul kan? Itulah rezeki dia, bukan rezeki antum.
Jelas? Jangan pikirkan rezeki saya tuh enggak rezeki antum. Kalau antum bilang itu rezeki antum, enggak tenang antum. Enggak tenang. Nanti adik antum benci antum sama dia. Gara-gara kamu rezeki saya lewat katanya. Apalagi kalau dia dari awal yang getol nak beli. Sah? Demikian juga dalam berdagang. Ya, pas di masa kita lengang, di masa orang ramai. Akhirnya kita pun hasad. Akhirnya dibuat guna-guna. Panggil tukang santet dan sebagainya. Akhirnya orang itu juga rugi, kita lebih rugi karena menjual agama kita. Tenang antum? Enggak juga. Dibuka, lepas orang itu berhenti, kita buka di situ, lengang kembali. Akhirnya sudah berbuat kekecewaan 2 kali. Dukun dah dibayar, rugi. Agama digadaikan, rugi. Sekarang dibuka usaha lagi, rugi. Akhirnya rugi berlipat-lipat. Maka oleh itu kaum muslimin dia bilang, alimtu anna rizqi la ya'khudhahu ghairi watma'anna qalbi. Saya tahu rezekiku takkan diambil orang lain, hatiku tentram. Ini wara, itu sir waranya Hatim Al-Asam. Yang kedua dia bilang, alimtu anna amali la yutqinahu ghairi. Saya tahu, sebenar-benar tahu bahwa amalan saya takkan ada yang melakukannya seperti saya. Ya, amalan kita. Ada orang yang lebih baik dari kita mengamalkan. Baca Quran nanti. Jangan tunggu setelah kita masuk kubur. Nah, besok kalau ada masuk kubur, baca Yasin sini ya katanya. Yasin aja masih diperselisihkan, diperdebatkan. Sampai kadang-kadang tutup masjid gara-gara Yasin. Masih berdebat panjang orang masalah itu. Makanya sebelum mati, saya nasihati. Baca Yasin itu sekarang. Jangan tunggu sampai mati. Tidak apa baca Yasin tiap hari, tidak ada masalah. 40 kali sehari itu tidak baca, tidak ada masalah. Ada larangan? Tidak ada. Ini tunggu dulu musim Yasinan dulu. Ditunggu anak kita nak berkorban. Ada orang kaya kaum muslimin, seperti yang diceritakan oleh Syekh Sa'al Atiq, Dr. Sa'al Atiq di Arab Saudi. Ada orang kaya raya. Ketika meninggal hartanya hanya 92 atau 93 juta. Ustaz, bukan rupiah Ustaz, bukan rupiah tapi rial. 920 atau 930 juta. Tolong kalikan Ustaz. Ada akuntan di sini. 920 juta rial, 1 rial berapa Mat? Bilang 4.000 aja lah biar mudah ngitungnya. 800 supaya orang ini ngitung. Iya, bilang 3.000 aja lah dulu biar mudah. 3 kali 9 27 apa? Hah? Juta berapa nolnya? 6. Ribu berapa nolnya? 3. Ratus berapa nolnya? Baik. 6 tambah 3 berapa? 9 tambah 2 11. 11 nolnya berapa itu? Ratus miliar. Tambah lagi angka puluhan 2. Lama. Bukan 270 miliar, buat salah hitung teman. 2,7 triliun. Atau saya yang salah hitung. Pokoknya 2,7 T atau 270 miliar, banyak apa sedikit? Bisa bikin Masjid Utsman? 270 miliar bisa menyelesaikan lingkungannya? Cukup? Kita minta nanti sama Allah, jangan sama dia tidak mau dia. Minta sama Allah. Kalau rezekinya Masjid Utsman, tidak pakai proposal sampai dia. Dah? Antum jangan pikirkan rezeki itu, pikirkan cara mendapatkannya. Cara mendapatkannya kan itu harus dipikir memang, karena itu kerjakan. Nanti akan sampai perkataan Sahal bin Abdullah Tustari, dia mengatakan nantilah, tunggu waktunya, yang tergesa-gesa nanti lupa yang ini. Nah, mau sekarang juga nampaknya tuh, sekarang juga saya katakan curiga nampaknya, nanti Ustaz lupa katanya. Nantilah nanti ya, kalau lupa ingatkan ya. Jadi dia tahu bahwa amalan saya sampai di mana tadi? Meninggal dalam keadaan
meninggalkan warisan yang luar biasa banyaknya. Kalau juta rupiah memang tak banyak, nah. Tapi kalau juta rial dan apalagi 900 juta rial luar biasa. Cuman ternyata dia tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat ladang-ladang kebaikan. Jelas kan? Akhirnya ketika meninggal, tentu biasanya mereka kalau nak bagi warisan tentu melalui orang berilmu. Panggillah syekh. Gimana cara pembagian warisan ini? Lalu syekh bilang, ada enggak ayah kalian berwasiat? Tidak ada. Tidak ada wasiatnya. Berarti telat pula satu. Ada enggak ayah kalian punya proyek kebaikan? Tidak juga. Oleh sebab itu, syekh, utangnya ada enggak? Utang mungkin ada, tapi tidak banyak. Karena terkenal orang yang sangat hemat, dalam tanda petik sangat kedekut. Nah, lihat nanti hasil. Jadi kalau gitu, biar ayah kalian mendapatkan bagian dari ini, saya usulkan bangunlah sebuah masjid dari uangnya yang banyak ini. Kalau untuk di Saudi ambil saja pecahan, kan 930 juta tadi ya. Tidak usah 30 juta, 3 juta rial saja itu sudah megah masjidnya. 3 juta kali 3.000. Ayo cepat. 9 miliar. Lebih cantik dari Masjid Utsman ini enggak ya? 9 miliar. Megah enggak masjidnya? Megah. Tapi belum dihitung tadi yang 800 ribunya, Ustaz. Nah, kalau dikali 2 aja 12 miliar. Kali 4 ya. Apalagi kalau 30 jutanya. 30 juta berapa? 90, enggak, 120 miliar. Megah enggak? Megah sekali. Nah, bukan megah lagi, megah sekali. Apa jawaban anak-anaknya? Lihat kaum muslimin. Makanya kita jangan harap amalan kita dikerjakan orang lain. Ketika kita punya kesempatan, kerjakan langsung. Jangan tunggu orang lain, bahkan anak kita sendiri. Apa jawaban anak-anaknya? Tidak mungkin. Ini harta sudah milik kami. Ayah kami lam yantafi' bihi. Dia sendiri tidak memanfaatkan untuk dirinya. Gimana kami memanfaatkan untuk diri? Allah. Ternyata perangai ayah langsung turun ke anak. Air pancuran turunnya ke pelimbahan juga, busuk juga. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Makanya air pancuran jangan sampai ke pelimbahan dah. Wih, air pancuran ditampung nanti dalam tangki yang bersih. Jangan sampai ke pelimbahan. Oleh sebab itu siapkan anak-anak kita yang bersih untuk menampung akhlak kita dan amal kita yang bersih tadi. Jadi betullah kata Hatim, amal saya tak akan ada yang mengerjakan seperti saya baiknya. La yutqinahu ghairi. Tak akan ada orang yang bisa mengamalkan perbuatan saya sebaik yang saya kerjakan. Maka ketika ada kesempatan masih dalam hidup, jangan nanti-nanti, sebab kita nggak tahu kapan kita mati. Akhirnya dengan demikian fasaghaltu nafsi bihi, sehingga saya menyibukkan beramal, tidak menyibukkan menilai amal orang lain. Ini kadang-kadang kita memang ada yang bagian tukang detektif pengajian ya, yang dicari nanti berapa kali ustadz tersilap. Nah, besok atau langsung online, langsung live, dia ustadz bilang tadi begini, ustadz lapor ke ustadz yang lain, oh ternyata langsung keluar manhaj, keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini takkan menghasilkan orang-orang yang tenang, dan justru inilah orang-orang yang akhirnya kembali pada menyimpang. Berapa banyak orang yang kerjanya sebagai detektif kajian, akhirnya menyimpang dari
kajian. Apa sebab? Dia tidak sibuk dengan amalnya, sibuk menilai amal orang lain, sehingga hatinya tidak pernah tenang. Coba kalau antum sibukkan dengan amal antum, tenang tidak nanti? Karena tidak ada yang bisa beramal seperti yang kita kerjakan untuk kita. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Yang penting bagi kita di sini tadi adalah poin pertama, saya tahu rezekiku tak diambil orang lain, tenang saya. Oleh sebab itu, tidak usah pikirkan. Yang ketiga, dia mengatakan bahwa saya alimtu annal mauta yuraqibuni. Saya tahu bahwa kematian itu senantiasa mengintai saya. Kalau antum tidak tahu, antum diintai terus, tidak ada kesempatan untuk lalai lagi. Tidak ada kesempatan untuk lalai lagi. Antum sudah begini orang kan, ya, membidik antum dari segala penjuru. Ya, ada kesempatan untuk lalai lagi? Nah, sekecil apapun kesempatan untuk memaafkan. Makanya dia tahu, saya yakin bahwasanya kematian senantiasa mengintaiku, maka fa'adattu nafsi lahu, sehingga saya menyiapkan diri untuk menghadapinya. Ma'asyur kiram dirahmati Allah. Yang keempat, apa kata yang keempat? Saya jadi lupa sekarang, nengok antum takut juga nengok. Ma'asyur kiram dirahmati Allah semua ta'ala. Apa yang keempat? Saya lupa, nanti mungkin kalau ingat. Tapi yang penting tadi poinnya, saya tahu rezekiku tak akan diambil orang lain, sehingga saya menjadi tentram. Ma'asyarul kiram, kembali ke burung tadi. Burung ketika pagi-pagi, jadi kadang-kadang sekali-sekali bagus juga kita tidak berpikir. Ya, pagi-pagi itu hilangkan pikiran, ya, tinggal perasaan senang saja. Yakin bahwa sesungguhnya Allah SWT akan beri. Sampai-sampai Nabi SAW menjadi tamsil, menjadikan burung itu sebagai tamsil orang-orang yang yakin dan tawakal kepadanya dalam masalah rezeki. Sampai-sampai Nabi mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana." Perginya bersemangat, pulangnya lebih bersemangat. Pagi-pagi keluar dari sarangnya, dari sarang namanya, sarangnya, dengan bekicau, lompat sana lompat sini sambil mencari rezeki, bergembira. Jadi kita bekerja itu harus sambil gembira, senang. Apa sebab? Karena kita sudah menjalankan misi kehidupan. Na'asyurukirah. Lalu dia pergi, lapar memang, tapi dia punya keyakinan akan diberi. Tawakalnya tinggi. Ma'asyurukirah, paginya keluar, bukan masuk selimut, tidak, keluar. Ini contoh, memang harus bekerja, tidak bisa hanya menunggu. Kan sudah kita bilang tadi, tidak bisa hanya dengan menunggu. Kita belum masuk definisi nanti. Dan ketika dia pulang petang harinya sudah dalam keadaan kenyang. Jadi kita pun harus keluar, harus tanggalkan selimut kemalasan, dan harus selalu optimis, tidak boleh pesimis. Allah akan berikan. Ma'asyarul kiram, dan setidaknya kita sudah melakukan sebab. Nah, bagaimana? Dari hadis ini para pensyarah mengatakan bahwa sesungguhnya tawakal itu tidak meninggalkan sebab. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan definisi tawakul atau tawakal bahasa kitanya, definisi yang luar biasa. Lillahi darruh, semoga Allah senantiasa merahmati beliau. At-tawakkulu, kata beliau, adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah. Sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah ma'al akhdhi bil asbab, yaitu benar-benar tawakal hati
bukan sekedar tawakal, benar-benar tawakal hati kepada Allah tabaraka wa taala. Tetapi ma'al akhzi bil asbab, tetap melakukan jalan-jalan yang disyariatkan. Sebab-sebab keberhasilan itu harus ditempuh, ma'asyiral kiram. Sebagian orang mengatakan tawakal itu adalah rafdul asbab, artinya tidak menerima sebab sebagai jalan keberhasilan, hanya penuh tawakal pada Allah. Bertentangan? Tidak. Antara keduanya kalau dipahami maksudnya tidak bertentangan. Kan dia bilang tadi, sidqu timadil qalbi ala Allah, benar-benar bersandar hati pada Allah tapi mengambil sebab. Terus dia bilang di sini tidak boleh ngambil sebab. Apa maknanya? Menolak sebab sebagai sebab keberhasilan, bahwa saya selesai atau saya misalnya ujian selalu lulus, itu saya katakan karena saya rajin. Ya, asal rajin pasti berhasil. Tidak, itu tidak betul. Jelas? Berhasilnya saya karena Allah tabaraka wa ta'ala semata, bukan karena rajin. Ada buktinya? Ada seorang pemuncak di sebuah fakultas di Universitas Islam Madinah, seperti yang diceritakan oleh guru kami Muhammad Syekh Al-Fadhil Muhammad bin Muhammad Mukhtar Asy-Shinqiti hafizahullah. Dia mengatakan teman seangkatannya dari negara lain selalu juara 1, mumtaz murtafi', pemuncak di fakultasnya. Di malam ujian datang kepadanya seorang mahasiswa dari benua Afrika. Dia dalam hal kejeniusan kurang beruntung, tetapi dia ingin lulus dengan nilai baik. Tentu dicarinya catatan orang yang terbaik untuk dihafalkan di malam ujian. Subhanallah, niatnya yang baik tadi ternyata tidak dapat sambutan yang baik dari sang juara. Ya betul juga, malam ujian nak minjam catatan untuk difotokopi. Antum cemaslah, awak target nak dapat 100 kan, tiba-tiba kawan nak ngambil untuk difotokopi, dan fotokopi malam itu pasti ramai, minimal 1 jam pula hilang waktu. Akhirnya dia menolak dengan sedikit kasar gitu. Kemana aja kamu selama ini, kok malam seperti ini minta catatan? Allah, ternyata tawakalnya rusak di sini. Dia mengandalkan keberhasilan itu pada muzakarahnya, pada kerajinannya. Lupa dia bahwa man yassara ala mu'sirin yassarallahu amrahu fid dunya wal akhirah. Siapa mudahkan orang dalam kesulitan, Allah mudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hamba yang sentiasa menolong hambanya. Allah selalu bersama orang yang berjalan untuk kemaslahatan saudaranya sampai dia selesaikan. La ilaha illallah. Lupa dia. Kadang-kadang di sini syaitan bermain kaum muslimin. Kalau saya telat sejam untuk mendengar pengajian, rezeki saya habis. Kan gitu sebagian. Ternyata juga tidak. Ada teman-teman yang dulu belum mengaji, ya buka toko di MP, dan pas kadang-kadang pas azan maghrib itu paling ramai orang. Dia cerita langsung ke saya. Lalu Ustaz, pas maghrib itu paling ramai. Dulu kami tidak, kadang-kadang sholat di ujung waktu, itu pun di sela-sela kursi. Tapi setelah mendengar kajian sunnah ini, tidak, kami tegas. Kalau seandainya masuk waktu, kami tutup toko, kami pergi sholat. Kadang lama pula berdoa pula. Datang orang, mohon maaf Bu ya Pak ya, kami mau pergi sholat dulu. Rezeki itu tak akan diambil orang lain, ditunggu. Orang itu tak sholat tapi tunggunya kita sampai datang. Kadang setengah jam saya baru buka, ditunggunya. Kan saya udah bilang sebelumnya, Ibu mohon maaf kami mau sholat, mau cari saya, tengoklah tempat lain dulu. Mungkin Allah
jinakkan hatinya di situ. Adanya jangan tempat lain pasti lebih mahal, di sini pasti lebih murah. Betul, ditunggunya. Ada lagi teman yang punya showroom mobil, ya, datang orang waktu azan, dia katakan, mohon maaf Pak, kami tidak bisa melayani sekarang, kami pergi sholat dulu. Bapak mau tunggu silakan, cari tempat lain silakan. Kalau Bapak tunggu mau makan lapar, ini kan waktu siang nih, orang kan masalah makan, tuh silakan ambil di kantin, saya yang bayarkan nanti. Masya Allah, mendengarkan saya yang bayarkan tertarik juga orang kan. Ini kan harus satu pesen di sini pandai juga. Berapa lah untung yang akan antum harap dari dia? Mungkin 10 juta, antum bayar tidak sampai 100.000. Pandai-pandai mancing usah pakai umpan, jangan tak pakai umpan. Nah, tapi tetap tawakalnya pada Allah. Bapak silahkan, mau cari silahkan, mau makan, mau tunggu tuh ada kantin, atau mau ikut sholat dengan kita, ayo sama-sama kita sholat. Subhanallah, pergi orang tuh muter-muter, karena orang juga tidak sholat juga sebagian kan, atau nanti sholatnya, atau musafir di jamak sholatnya. Subhanallah, awak tidak lagi mikir orang itu, karena kan rumusnya rezeki jangan dirisaukan. Yang harus dirisaukan pekerjaan kita. Apa pekerjaan kita? Datang untuk salat. Kalau antum pikir rezeki, antum tidak peduli salat, betul kan? Ini kesempatan ini. 5 pelengan sekali datang, antum tidak tutup toko. Apalagi dari tampilannya, masya Allah, yang perempuannya pakai tumit tinggi, pasti duitnya banyak. Ya, keberatan dia bawa tasnya, jadi tumitnya tinggi kan, naik ke atas. Yang pakai tumit tinggi rata-rata orang berpunya kan, lalu kita terlewatkan. Apalagi dia bawa anak-anaknya orang yang juga hedonis, juga suka belanja yang mahal-mahal, tapi antum siap tutup. Ternyata Allah gerakkan hatinya, dan putar-putar tempat lain, datang lagi ke kita, dan deal selesai sholat. Kalau tadi mungkin lama tawar-menawar, sholat lewat, ini pun tak dapat, dan sudah terjadi. Inilah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, rezeki yang sebenarnya tak perlu dipikirkan, karena rezeki kita tak akan diambil oleh orang lain. Nah, disinilah sidqut i'timadil qalbi 'ala Allah ma'al akhzi bil asbab, yaitu benar-benar tawakal pada Allah dalam hati kita, tidak mengandalkan apapun. Yang tadi gara-gara pintarnya yang diandalkan, besok ujiannya yang Afrika lulus, dia tidak lulus. Ini kisah nyata, bukan kisah fiksi ini. Dia yang pinter itu tidak lulus besoknya, yang tadi tidak dipinjamin catatan lulus. Kesal tidak aja, ruginya banyak. Sudahlah rusak tawakalnya, tidak bisa membantu saudaranya, nilai yang diharap pun tak dapat. Berapa banyak gara-gara kita mikir rezeki, kita tak jadi berbuat. Seperti anak-anak yang jadi ahli waris tadi, sebanyak itu duit, tidak mau dia menyisihkan sebagian kecil untuk orang tuanya. Kenapa? Dia dapat dari orang tuanya, bahwa orang tuanya semasa hidup datang orang buat proposal dakwah, ini pasti dimakan sama ustadznya, belum ngasih tapi sudah mencurigai ustadz. Kan banyak orang seperti itu, tidak mau ngasih karena curiga sama ustadznya. Sampai ada kesan kalau para pejabat itu, kalau datang ustadz pasti ujung-ujungnya duit, UUD. Betul itu, betul, karena memang rata-rata datang ke pejabat karena ingin uangnya. Maka saya termasuk tidak mau dekat-dekat dengan pejabat gara-gara itu. Belum lagi kita bicara dan dituduh minta duitnya. Pada awal datang sebenarnya untuk ya ucapkan selamat, nak salaman dan sebagainya, atau mungkin paling-paling hajatnya ingin ngundang kan, itu kan, atau ingin diundang, iya kan. Tapi apalagi kalau suruh pula nunggu lama di ruang tunggu, lewatlah Ustaz Ahmad lewat, bapak ini lewat, ternyata Ustaz main proyek juga rupanya kan. ada proyek-proyek dah tertuduh. Makanya saya mohon maaf ya kalau antum jadi bupati nanti, kalau anda saling jarang menghubungi antum, maklumi aja lah. Kalau kangen hubungi antum, yang hubungi saya, jangan saya yang suruh hubungi. Sebab kalau antum hubungi ustadz, terangkat antum. Kalau ustadz yang hubungi pejabat, turun ustadznya.
tolong ya, jangan paksa Ustaz, ini mentang-mentang antum sudah jadi pejabat tidak mau menghubungi saya lagi. Ya, karena Ustaz itu kaji beda sama kita katanya. Adalah. Dan apa sebab Ustaz itu kalau dia yang dekat-dekat pejabat rusak Ustaznya. Ya kan begitu kata Imam Ghazali itu. Tapi kalau kita pejabat yang dekat naik peringkat dia, Masya Allah, Bapak Bupati itu siapapun ulama dekat dengannya. Kalau Ustaz apa pula itu? Tidak ada bupati naik sudah ngese-ngese di situ. Itu ngese-ngese? Hah? Sudah, apa saya ngese-ngese itu apa namanya? Dah ngambil muka di depannya. Rusak Ustaz. Makanya para pejabat itu sebenarnya kalau ada Ustaz yang tidak mau dekat-dekat, dia yang harus mendekati sebenarnya. Karena yang jauh-jauh itu biasanya lebih ikhlas doanya. Allah Ustaz, ini klaim ini. Ya, hapus-hapus yang dicatat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi saya tahu bahwa apa tadi yang ketiga? Tidak catat tadi yang ketiga. Hah? Masalah tawakkul tadi. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan definisi at-tawakkul 'ala Allah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah ma'al akhzi bil asbab. Apa sebab kita harus melakukan usaha tanpa memikirkan hasil, tidak menyandarkan hasil pada usaha? Sebab Sahal bin Abdillah Tustari rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang dikenal juga dengan zuhudnya, dengan tawakalnya, beliau mengatakan, apa dia katakan? At-tawakkulu 'ala Allah, yani i'timad 'ala Allah, sunnah. Afwan, halu Rasulullah SAW. Saya ulang kembali. Al-akhzu bil asbab, yaitu melakukan usaha itu adalah minas sunnah. Adalah sunnah. Sunnah siapa? Sunnatullah, sunnatu Rasulullah SAW. Kauniyah wa syar'iyah. Secara kauni, Allah jadikan sebab lulus rajin belajar, iya kan? Sebab kenyang rajin makan. Sebab kenyang, antum kalau malas makan kenyang, ya sepinggan itu setengah jam tidak selesai, tidak akan kenyang-kenyang antum. Ustaz ya, beda dengan yang rajin makan, sepinggan 5 menit habis, tambuh lagi. Ada yang sampai tambuhnya 10. Ya. Ada dulu orang pergi ke Sumbar kan, di Lubuk Bangku itu kalau tambuh kan gratis. Iya Pak ya. Tambuh terus, tambuh cek badannya, tambah lagi, dah 10, tidak tambuh lagi. Akhirnya kata orang, dah habis katanya. Dah 10 tambuhnya. Kalau rajin makan kenyang, rajin bekerja, tentu dapat upah atau berhasil. Ini sebab yang Allah jadikan. Rajin berobat sehat, betul kan? Ini sebab yang disyariatkan. Rajin melamar belum tentu diterima. Ya, ujung-ujungnya akan diterima juga asal rajin, ma'asyiral kiram. Tetapi ma'asyiral kiram, tidak semua sebab hasilnya sama. Ini rajin tapi nilai 5 terus. Ini kurang rajin dia nilai 9 terus. Ternyata sebab juga tidak menentukan. Obat juga seperti itu, bahwa obat sebab sembuh, tapi obat tak semuanya membuat sembuh. Ya kemarin sakit, dapat polisi sakit COVID, dikasih obat ini itu, alhamdulillah tidak masuk rumah sakit, sehat dia. Habis itu sakit pula saya. Istri hubungi istri Pak polisi itu karena dia apoteker. Katanya ini dulu yang minum oleh abang, katanya dikasih pula obat yang sama. Nah, karena sakitnya lebih ditambah pula obatnya, tidak sembuh, ujungnya masuk rumah sakit. Beda jelas. Seorang ayah kasih modal ke anaknya masing-masing 2 miliar ya, untuk buka toko barang harian. Satu buka di jalan apa nih, misalnya di jalan sana. Yang satu dalam 2 tahun 2 miliar menjadi 4 miliar. Yang satu dalam waktu 2 tahun
2 miliar menjadi hutang 4 miliar. Usahanya sama, suppliernya sama, rukonya besarnya sama, modalnya juga sama, dan bukanya juga lebih kurang sama, tak sama hasilnya. Oleh sebab itu maka sebab tidak menentukan. Disinilah bentuknya sirqut tawakkuli Allah. Tapi melakukan sebab wajib, karena ketika Nabi SAW menyebutkan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ketika disebutkan dituliskan ajal kita, dituliskan rezeki kita, dituliskan jodoh kita, dituliskan surga atau masuk neraka. Lalu Nabi katakan, kalau gitu untuk sahabat bertanya, ya Rasulullah, alamazal amal, kalau gitu untuk apa kita beramal lagi? Dan tentu semuanya. Nabi SAW apa kata Nabi SAW? I'malu fakullun muyassarun lima khulaqalah. Semua orang itu dimudahkan. Oh, dimudahkan rupanya bukan dengan pekerjaannya. Muyassarun lahu ma khuliqala, dimudahkan baginya apa yang diciptakan, ditentukan untuknya. Oleh sebab itu makanya Sahal bin Abdullah Tustari mengatakan bahwa amal melakukan sebab-sebab rezeki itu, mencari sebab-sebab keberhasilan itu adalah sunnah, yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dalam kaunnya, dan sunnah yang ditetapkannya dalam syariatnya. Kalau secara kauni betul, kalau haus minum, sakit berobat, ya Ustaz ya. Kalau lama memujang, cepat menikah. Ya, kalau dulu mau tidur tangan di atas kening, sekarang enggak lagi, tangan di titik-titik. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dah tenang dia, dah tentram, karena sudah ada sakinah. Tetapi apakah semua yang menikah tenang? Tidak. Kadang-kadang tadilah dia berpunya prinsip satu aja begini bahagia, apalagi dua. Ya, salah seorang imam Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dulu, guru saya, dia selesai salat tarawih karena suaranya bagus. Ya, Syekh Muhammad Ayyub rahimahullah ta'ala, tonton pernah dengar bacaannya? Syekh Muhammad Ayyub, Muhammad Yusuf, aslinya dari Kamboja, dari Arakan ya, Kamboja ya, Arakan yang kemarin ada apa tuh, umat Islam banyak dibunuh di situ, Kamboja ya, Burma, nah antum berlupa semua nampaknya. Burma, nah, orang Burma. Selesai salat tarawih, ada seorang bapak sangat terharu dengan bacaan beliau. Selesai salat diikutinya Syekh, lalu di jalan dicegatnya. Assalamualaikum Syekh. Selesai basa-basi, Syekh, saya punya anak gadis. Ini rasa-rasa kita pula. Nah, saya punya. Cuman itulah, awak suara tak bagus, jadi tak pernah ditawarin kayak gitu. Walaupun guru saya bagus, awak tak bagus pula. Jadi ditawarin sama orang tua tadi, Syekh, saya punya anak, mau tak saya menikah? Lalu Syekh waktu itu kan masih muda juga. Ya, satu aja sudah begitu bahagia, apalagi dua. Itu dapat tawaran seperti itu, di sana kan tidak masalah, gaji besar, kan itu kan. Kemudian masyarakat menerima dengan hati besar. Kalau di sini lain, gaji kecil, dan masyarakat kalau sudah nikah lagi sudah mengecilkan kita, bahkan mengucilkan kita. Masa ustadz begini lagi katanya? Cuma usulnya ibu-ibu tuh. Ya berkurang 2/3 jemaahnya gara-gara ustadznya menikah. Perang betul ya, perang saraf kalau kita di sini menikah tuh. Makanya saya sampai sekarang takut betul. Ya, sebab nanti takut diprovokasi istri saya. Gara-gara buka cabang, tutup kantor pusat. Gara-gara menyelamatkan janda orang, istri sendiri jadi janda. Allah musta'an. Kok sampai begini saya? Ya biar antum tak ngantuk lah. Ibaratnya untuk menghilangkan sedih Ustaz. Nah, ma'asyiral kiram. Jadi saya terima menikah. Ternyata rumus tidak semuanya sama. Kan tadi rumusnya satu aja begitu bahagia, apalagi dua. Dengan orang asli Burma saja begitu indah, apalagi di sekarang orang Arab
orang Arab gitu. Kayak gitu ya. Kan orang Arab tuh kata istri saya, seburuk-buruknya orang Arab hidungnya tetap mancung katanya. Nah, itu aja bedanya. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Ini nikah beliau. Ternyata tidak seperti rumus yang disampaikan. Kalau Ustadz ini istri dua, masya Allah damai dua-duanya. Kalau ini mulai perang. Kalau ada syekh mengatakan kalau istri berpoligami itu seperti awal dakwah Islam. Awal dakwah Syria, nikah siri. Ya, nikahnya sembunyi, tidak diketahui oleh istri yang pertama. Setelah itu mulai dakwah jahriyah, berani sedikit buka-buka, dijenguk-jenguk gimana, bisa pun tidak dia terima. Ternyata tidak bisa terima, mulai terjadi hijrah. Hijrah, awalnya istri ini yang kedua di masih satu kota, besok dihijrahkan ke kota yang lain. Setelah hijrah mulai ada detektif yang dikirim ya untuk mendeteksi keberadaannya di mana, sehingga istri pun suami pun dibatasi geraknya. Kemana be? Mau ke Bunut misalnya, ngapain nengok lebah, nanti dikirim spionnya tuh. Tidak dilarang pertama kalinya, tapi dia sudah informasi bahwa di sana ada madunya. Dia bilang kan cari madu, tidak bohong dia kan, nak cari madu. Di sana kan banyak madu kan. Ternyata lain yang dimaksud, lain yang diucapkan. Akhirnya, tapi dia sudah dapat informasi melalui spionnya, dikirim. Tolong dideteksi kemana dia. Oh ternyata bukan ke hutan, tapi ke rumah. Rupanya singgah di kampung apa Pak? Apa kampung di sana misalnya di Teluk Meranti misalnya. Jauh rupanya dihijrahkan di Teluk Meranti. Jadi ada alasan musim bono pergi pula ke sana kan, musim madu pergi kan ke sana. Akhirnya terdeteksi. Akhirnya mulai kirim bala tentara, kirim anak-anaknya ke sana untuk mengganggu ketentraman bini kedua. Ya, akhirnya terjadi perang terbuka. Nah, kalau sudah masuk bab jihad, menang atau kalah? akhirnya kalahlah istri kedua, balik ke istri pertama, atau sebaliknya. Ya, tetap di istri kedua, yang pertama ditinggalkan. Nah, ini yang kita takutkan, termasuk antum sama. Ya sama kan. Ya. Orang-orang yang besar-besar dan kuat aja takut, apalagi kita yang Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi sebab keberhasilan itu ada dan disuruh, dan itu sunnah. Wa tawakkul qalbi 'ala Allah halun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah keadaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu adalah sayyidul mutawakkilin. Sayyidul mutawakkilin. Makanya Nabi orang yang paling tentram hidupnya, paling nyaman hatinya, dan paling sukses dalam kerjanya. Karena apa? Karena tawakalnya di atas semuanya. Yang kedua, kerjanya paling profesional di bidang apapun. Jadi sebab itu, maka kerjakanlah dengan cara yang terbaik, dengan usaha terbaik, dengan strik dan strategi terbaik, pelajari segalanya dengan baik, lalu kerjakan sesuai dengan ilmu yang diberikan. Selepas itu ketika kita sudah sampai mengerjakan sesuai dengan yang direncanakan, tanggalkan iktimad kita, menyandarkan keberhasilan pada usaha itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian kita akan ikhlas dan tenang menerima apapun hasilnya. Itulah Nabi alaihissalatu wassalam. Makanya para nabi itu rata-rata selalu disebut dengan sifat tawakal kepada Allah SWT. Ketika umat nabi-nabi sebelumnya didustakan oleh umat-umatnya, ya, ketika
Allah berfirman, alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi nuhin wa 'adi wa thamud iz qalu li nabiyyin lahu alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumi nuhin wa 'adi wa thamud wal ladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah la ya'lamuhum illallah, tidak ada yang mengetahui mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala, sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, in antum illa basyarum mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'tuna bisultanin mubin. Kalian ini sebenarnya hanya ingin memalingkan kami dari apa yang dulu dianut oleh bapak dan nenek moyang. Kalau kalian benar, coba datangkan buktinya. Lalu apa jawaban para nabi tersebut? Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basyarum mithlukum. Betul, kami hanya manusia seperti kalian biasa. Walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Tapi Allah memberikan karunia kepada siapa yang dikehendaki daripada hamba-hambanya. Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biiznillah. Kami tidak bisa mendatangkan bukti kecuali dengan izin Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hendaklah kepada Allah orang-orang beriman itu bertawakal. Ternyata tawakal itu adalah puncak iman. Puncak iman. Wa ma lana alla natawakkal Allah. Gimana kami tidak bertawakal kepada Allah? Wa qad hadana subulana. Karena Allah telah menunjukkan kepada kami jalan-jalan keselamatan kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Hendaklah kepada Allah bertawakal orang yang tawakal. Sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disebut dalam kitab Taurat, di antara nama beliau adalah Al-Mutawakkil, yaitu orang yang bertawakal. Kalau sudah dapat nama Al-Mutawakkil, berarti memang sifat melekat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau beliau adalah berhasil, beliau telah karena memang mengandalkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah akhirnya dapat juga surat kiriman itu. Ustaz, kita kajian sampai pukul 11. Enggak sampai 11 saya selesai. Iya, serius ini. Enggak sampai jam 11 saya selesai. Aman. Selanjutnya kajian lanjutkan dengan soal jawab sampai pukul, oh ada sambungannya. Saya kira selesai jam 11, ternyata ada sambungannya sampai jam 11.30. InsyaAllah jam 11:04 kalau tidak ada pertanyaan selesai. Ya, pokoknya masalahnya terpulang ke antum. Saya tidak mau memikirkan hasilnya, saya hanya memikirkan sebab-sebabnya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sampai di mana tadi Ustaz? Dan lupa lagi antum bahwasanya melakukan sebab itu adalah sunnah. Sunnah. Dan menyadarkan hati tentang hasilnya itu adalah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau berusaha maksimal dalam setiap yang dia lakukan. Ketika beliau hijrah, Nabi hijrah ke Madinah, kondisi aman atau tidak aman? Nabi hijrah dilepas dengan hati yang, bahasa kampungnya, dengan muka yang jernih, dengan hati yang suci, muka yang jernih, atau diintai-intai untuk dibunuh dan mati? Tidak pernah peringatan hari hijrah, tahun baru hijrah, nampak? Kaum muslimin, saya ulang kembali, Nabi hijrah dalam kondisi aman, nyaman, dilepas dengan apa? Dilepas, diarak, atau diintai mau dibunuh? Diintai. Tidak nyaman, tidak aman. Terus menurut tuan-tuan dan puan-puan, mungkin tidak Allah ngirim malaikat Jibril disuruh bawa Nabi dan Abu Bakar terbang langsung ke Madinah? Seperti kebanyakan pemimpin kita, kalau chaos
di ibu kota, siapkan pesawat jet khusus untuk melarikannya keluar negeri. Allah bisa tak? Malaikat Jibril bisa tak? Bisa. Tinggal angkut Nabi, jangankan ke Madinah, ke Sidratil Muntaha saja. Kan ke Sidratil Muntaha 2/3 malam selesai urusan, bolak-balik pula. Berapa kali bolak-balik Nabi SAW, padahal dari langit ke langit jaraknya hanya 500 tahun perjalanan. Kalau 7 kali lapis 3.500 tahun perjalanan. Berapalah ke Mekah? Hanya 5 jam perjalanan. Ya di masa sekarang, masa dulu sekitar 8 hari perjalanan dengan onta. Tentu lebih bisa, tapi tidak. Allah nak beri kita pelajaran. Orang yang paling dikasihinya, orang yang paling dicintainya sepanjang sejarah, yang akan pertama diizinkannya masuk surga, yang kuburannya pertama terbuka, yang kepadanya diberikan asy-syafa'atul kubra, yang hari itu yang berani bilang ummati ummati, hanya beliau, yang lain bilang nafsi nafsi, dan seterusnya dengan segala kelebihannya. Tapi harus melakukan sebab-sebab keselamatan, sebab-sebab keberhasilan. Itu tandanya bahwa bekerja itu memang disunnahkan, dan kita bila berniat yang benar dan berada di koridor yang benar, berpahala dan bagian daripada ibadah dengan pengertian yang lebih luas. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kalau begitu Nabi, kita juga harus berusaha. Tetapi yang beliau andalkan apa? Adalah pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia usaha maksimal. Dia mengambil teman yang paling dekat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang paling cerdas, sehingga segala sesuatu kesulitan bisa dirundingkan dengannya di perjalanan. Yang paling setia, yang mengutamakan keselamatan lebih daripada keselamatan dirinya sendiri, yang siap berkorban apapun, biaya berapapun, bahkan nyawa sekalipun dia siap korbankan untuk Nabi SAW. Kemudian hubungan kekerabatan, karena mertua pasti lebih sayang ke menantu daripada menantu sayang mertua. Iya enggak? Mertua lebih sayang pada menantu. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, maka dipilihlah Abu Bakar Siddiq, di samping tentu saja atas izin Allah Taala. Kemudian beliau menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan tempat tidurnya, supaya dengan 2 niat, diantaranya satu untuk mengelabui orang-orang yang sedang mengawas dari luar, karena orang Quraisy sudah membuat kesepakatan mengutus setiap kabilah selain Bani Hashim, mengutus setiap orang dari kabilah satu orang, dan mereka bersepakat diserang secara bersamaan, karena memang aturan yang berlaku waktu itu, siapa yang pertama menusuk, siapa pertama menembak, siapa yang pertama melempar dan mati, dia yang dituntut. Oleh sebab itu mereka buat kesepakatan, jangan ada yang mendahului yang lain, harus sama-sama darba rajulin wahid, sehingga nanti darah Nabi SAW menjadi tanggung jawab seluruh kabilah. Nah, dituntut darah dengan darah, pasti Bani Hashim tidak sanggup, karena untuk menekan, karena kekuatan politik secara mayoritas ada di tangan orang musyrikin, dan sebagian Bani Hashim masih banyak yang musyrikin. Walaupun mereka secara kabilah, secara ras, mereka akan membantu Nabi. Akhirnya Bani Hashim nanti siap untuk dibayar saja tebusan 100 ekor unta. Untuk perang tidak akan berani. Karena apa? 1:40. Ya, satu kabilah melawan 40 kabilah misalnya, maka tidak berani. Inilah makar yang disusun oleh mereka. Maka Nabi pun membuat atas izin Allah makar juga. Wallahu khairul makirin. Akhirnya Nabi menyuruh Ali tidur, sehingga mereka menyangka, oh masih tidur. Mereka kan tidak mungkin kalau masuk ke rumah tidak muat sebanyak itu, maka mereka menunggu Nabi sedang keluar, sedang di luar, karena tidak mungkin ramai-ramai di ruang yang sempit, harus di ruang yang terbuka.
Dan tujuan kedua adalah walaupun Nabi dimusuhi secara dakwah, tapi secara sosial masih dipercayai, sehingga titipan-titipan orang Quraisy masih ada sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka masih percaya dengan Nabi karena Al-Amin. Cuman sama seperti sekarang ini, Ustaz tuh mantap sebenarnya, cuman kaji tidak sama sama kita. Itu aja masalah. Kaji beda. Banyak yang bilang luar biasa dia, keikhlasannya, ketulusannya, akhlaknya, budinya dan sebagainya. Cuman sayang tidak ngaji di Masjid Utsman. Tidak ngaji di Masjid Utsman bin Affan. Kita sudah dibuat seperti ini. Jadi kaum muslimin dan muslim, mereka mengakui Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuman tidak mau mengikuti kaji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Nabi alaihi salatu wasallam juga menyiapkan taktik. Keluar dari rumahnya, beliau tidak menuju arah Madinah, tapi berbelok menuju arah yang berlawanan, ke arah Yaman, sehingga menginap dulu di gua Thor, bukan gua Hira, di gua Thor, yaitu jalan arah ke Yaman. Kalau sekarang tepatnya dekat Al-Aziziyah. Di situ Nabi SAW juga sudah mengatur ada bagian logistik supaya tidak dicurigai, maka anak Nabi anak Abu Bakar, Asma binti Abi Bakar Siddiq, untuk mengantar makanan. Coba bayangkan, naik ke atas berapa kilo dari kota Mekah, tapi Asma radhiyallahu anha wa an abiha wa an zawjiha, istri Zubair bin Awwam, ya orang besar, istri orang besar. Suaminya Zubair bin Awwam, salah seorang yang dijamin masuk surga dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dan terkenal sangat pemurah dan memang kaya raya. Subhanallahil khaliq. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Asma yang antar makanan. Kemudian Abdurrahman bin Abu Bakar, tukang pemberi informasi bagaimana keadaan di kota Makkah. Dan mereka juga melakukan tindakan yang sangat hati-hati. Keluar di saat orang sedang istirahat di siang hari. Kemudian nanti ada penggembala kambing yang milik Abu Bakar untuk menghapus jejak-jejak Asma yang mengantar makanan, Abdurrahman yang memberikan informasi, sehingga orang Quraisy tak curiga. Walaupun demikian, sampai juga mereka ke situ. Nah, coba bayangkan, sedemikian hati-hatinya sampai juga. Nah, disinilah letaknya Allah memberikan mukjizat dan karamah kepada walinya dan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Andainya mereka menoleh ke bawah, terlihat, tapi Allah palingkan. Kalau palingkan, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin di sini. Akhirnya mereka tidak satu pun yang menoleh ke bawah. Itu mukjizat yang Allah berikan. Walaupun dalam buku sirah disebutkan, yaitu merpati bersarang di situ, laba-laba membuat sarang di pintu. Secara riwayat rata-rata adalah riwayat yang mungkar dan tidak sahih. Tapi andainya pun benar, itu salah satu mukjizat juga yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya karamah wali itu bukan dipelajari, dituntut. Jadi kalau ada orang yang pakai tuntut, pakai ajarkan, pakai titiskan, pakai ritual tertentu untuk karamah, itu bukan karamah, itu sihir dan kahana, sihir dan perdukunan. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan, sini biar kebal, baca salawat Badar 50.000 kali. Tidak ada. Oleh itu kaum muslimin, ini bukan karamah, tapi adalah sihir. Walaupun sebagian dengan salawat, walaupun sebagian dengan kalimat syahadat, karena kalau tidak benar digunakan, maka syaitan suka yang seperti itu. Makanya doa, walaupun bunyinya bagus tapi tidak sesuai dengan syariat, kadang-kadang justru menjadi sesuatu yang tidak diterima Allah SWT. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, masih banyak lagi usaha-usaha Nabi yang dia lakukan, tetapi tetap
sirqu i'timadil qalbi 'ala Allah, senantiasa benar-benar menyandarkan hati kepada Allah tabaraka wa taala. Dan akhirnya Nabi menjadi manusia paling berhasil sehingga mendapat nama Al-Mutawakkil. Kemudian demikian juga para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Walaupun tak ada yang beriman di antara nabi, ada yang tak punya pengikut, tapi tidak disebut gagal. Dan kita kalau benar-benar tawakal pada Allah SWT, kita juga tidak bisa disebut gagal, karena itulah yang Allah tentukan. Kita sudah maksimal melakukan, dan itu tercatat dalam catatan yang nanti ketika kita kembali akan menggembirakan dan membanggakan. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa memikirkan apa yang harus kita pikirkan, mengerjakan apa yang kita kerjakan, dan tidak memikirkan sesuatu yang bukan urusan kita. Alhamdulillah, pas selesai, Masya Allah. Ini tauqidnya pas sekali ini, ya, pengaturan alarmnya benar sekali. Habis. Ini taufik luar biasa. Jangan-jangan karamah pula ini. Kaum muslimin dan muslimat, kita selesai sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan sudah tercapai. Terserah tuan-tuan, apakah dengan suasana yang seperti ini mau tetap ada pertanyaan, dipersilakan. Nah, karena masih ada batas diberikan panitia sampai 11:30 atau 11:30. Kalau tengok anggukannya paham semua. Oleh sebab itu kita syukurlah. Karena mungkin tuan-tuan juga sering nonton barangkali ini. Kalau Ustaz Asman itu ditanya lebih panjang jawaban dari asli. Iya, malam tadi saya bertanya jemaah, saya bilang jangan tanya pertanyaan yang lebih panjang jawabannya dari kajian. Ada juga bertanya, memang hampir sama ya. Iya, karena ada semacam apa? Diskusi yang cukup alot tapi tidak panas. Karena ada kipas waktu itu. Tidak panas tapi cukup alot. Yaitu nak merubah sebuah kebiasaan yang tidak berdasarkan ilmu dan pengetahuan, hanya keputusan musyawarah, padahal berkaitan dengan masalah syar'i. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita ada juga saya. Siap ya dengan jawaban panjang? Baik, silakan. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Taib, barakallahu fiik. Ini pertanyaan singkat, jawaban panjang. Semoga Allah merahmati orang tua kita semuanya, yang hidup maupun yang sudah mendahului, karena jasa mereka tak terhitung dan terhingga. Dan Allah menjadikan bakti kepada keduanya setelah beribadah kepadanya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan semoga Allah membalas mereka semuanya dengan balasan yang terbaik. Setelah orang tua kita meninggal, tentu saja yang pertama kebaikan yang harus kita berikan padanya mengurusnya dengan secepat mungkin. Secepat dan sebaik mungkin. Bukan hanya sekedar cepat. Ini kadang-kadang gara cepat-cepat banyak sholat sunat yang dipotong. Ya, kalau sholat di masjid kadang-kadang tidak ada sholat sunat sebelum zuhurnya kadang. Kalau setelah lapang, artinya setelah kita angkat jenazah bisa orang sholat sunat di rumahnya. Tapi kalau yang sebelum dihilangkan gara-gara sholat jenazah, ini tidak harusnya terjadi. Karena kewajiban untuk mendahulukan itu, menyepatkan itu, bukan harus meninggalkan amalan-amalan yang lain. Masya Allah. Yang kedua, di antara yang harus kita laksanakan adalah wasiat Allah terhadap orang tua, terhadap yang tinggal. Apa wasiat Allah? Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Kalaulah wasiat orang tua kita, kalau tidak kita laksanakan, dianggap sebuah kedurhakaan. Betul? Apa wasiat orang tua kita misalnya? Dia berwasiat, nanti setelah ayah meninggal, ini untuk si anu. Ini untuk si anu, dengan syarat tak boleh lebih dari 1/3. Sedangkan membagi warisan itu wasiat Allah Ta'ala. Mana lebih tinggi, wasiat Allah daripada wasiat orang tua? Wasiat Allah. Tapi pemilik harta kan orang tua kita, Ustaz.
tapi pemilik harta yang hakiki adalah sang pemberi rezeki itu. Maka wasiat itu harus didahulukan, wasiat Allah Tabaraka Ta'ala. Tidak ada istilahnya segan menyegan, karena ini kalau semakin lambat semakin susah diselesaikan. Semakin lambat semakin susah diselesaikan, akhirnya tak juga menjadi kebaikan bagi orang tua kita. Gara-gara hartanya kita bersedekah. Oleh sebab itu maka yang pertama urutannya bayar utang-utangnya, kemudian tunaikan wasiatnya, dan ada baiknya juga kita bersedekah dari harta peninggalannya kepada kerabat atau orang yang berjasa kepadanya, karena kalau hadir pembagian itu ulil qurba wal yatama farzuquhum minhu, berikan mereka sesuatu daripadanya. Tentu saja sebelum dibagi lebih selesa. Kalau setelah dibagi kan payah ngumpulkan kembali. Abang 100.000, saya 100.000, payah. Tapi kalau sebelum dibagi kan masih harta orang tua. Jadi kita niatkan untuk orang tua kita. Selepas itu kita bagi sesuai dengan porsi yang sudah ditetapkan oleh syariat, bukan keadilan yang sebagian bilang bagi sama banyak. Enggak, sama banyak bukan adil. Tapi yang adil itu yang ditentukan Allah SWT. Lizzakari mithlu hadzil unthayain. Perempuan dapat setengah dari laki-laki. Nah, setelah dibagi, antum misalnya punya adik satu-satunya perempuan. Antum dah kaya raya, dia susah hidupnya, suaminya kerjanya serampangan. Kalau tidak nompang sama antum kerja, tidak ada rezekinya misalnya. Antum setelah dibagi, dah jelas bagian masing-masing. Mohon maaf, ini bagian saya serahkan sama adik perempuan. Atau pada suaminya, tapi serah suaminya berbini lagi dia nanti. Jadi serahkan sama adik kita. Itu boleh. Atau kalau ibu masih hidup, setelah dijelaskan bagian masing-masing, yes, saya serahkan atau sepakat kita adik-adik, ini bagian saya, ini bagian saya, ini bagian saya, kita serahkan sama ibu aja. Atau sedekahkan sama ibu boleh. Atau hadiahkan sama ibu kita, mana tahu. Dihadiahkan sama orang tua, nanti kan meninggal beliau kan untuk kita lagi. Doakan aja cepat. Kemana? Tidak tahan. Apalagi bagi kita yang sebenarnya tidak sedang membutuhkan sekali saat ini. Itu juga termasuk bakti juga. Ya. Kan kadang-kadang ibu kita takutnya kan itu. Kalian bagi nanti tidak ada untuk ibu lagi katanya. Kayak itu ya kadang-kadang. Ibu kan dapat 1/6 cuma. Dia lupa bahwasanya anaknya itu miliknya. Jelas? Kalau harta orang tua tidak boleh kita ambil kecuali izinnya. Harta anak boleh kita ambil walaupun tanpa izinnya. Jadi orang tua sebenarnya walaupun anaknya dapat, dia untuk dia juga sebenarnya. Tetapi kadang-kadang orang tua kan sendiri, sampai-sampai mahkamah pula hasilnya. Amak ya berkasus sama anak-anaknya. Apa pasal? Anak-anaknya takut sebab nanti emaknya menikah lagi. Ini karena hukum tidak jalan di negeri ini, sehingga emaknya dilarang menikah sama anaknya. Gara-gara itu mak akhirnya ngatung diri. Nauzubillah, nauzubillah. Takut. Apa sebab? Anak ketika tinggalkan tidak ngaji, tidak beragama, sehingga ketika meninggal orang tuanya tidak dibagi, sehingga tinggal sama mama. Ketika mamanya masih juga, ya yang namanya mamanya masih terhitung muda, 40-an umurnya, cantik pula. Banyak harta, banyak yang menoleh. Iya, akhirnya terjadilah keinginan untuk menikah. Diperangi semua anak-anaknya. Subhanallah. Ini juga durhakanya anak-anak dari bab ini. Yang kebutuhan laki-laki pada istri, kebutuhan wanita pada suami, itu tadi bisa ditunaikan sama anak, tidak bisa tunaikan sama bapak, tidak bisa tunaikan sama saudara. Maka jangan dihalang-halangi. Makanya jelaskan bagian itu supaya tidak ada lagi kekhawatiran. Andainya ibu kita dah dapat bagiannya, kita dapat bagian kita, lalu dia menikah, ada risau lagi? Tidak ada risau. Cuma ketika tidak dibagi, itulah anak-anak durhaka sama orang tuanya. Apa sebab? Segan sama mak masih ada, akhirnya tidak dibagi. Akhirnya mak anak nikah, akhirnya maknya makan hati. Dia ada nak mau jadi-jadi sebenarnya, ya, tapi dihalangi sama anak-anaknya. Ujung-ujungnya maknya gantung diri atau minum baygon sayang. Minum baygon. Banyak terjadi ini. Khususnya orang-orang yang kaya tetapi tidak menikmati kekayaannya untuk kebahagiaan di akhirat. Dah terjawab?
Udah, tidak masuk menuju hari tujuh. Antum nak buat itu? Tidak ada. Kalau bersedekah untuk orang tua, kan tadi sudah saya bilang, bersedekahlah kepada kerabat, anak yatim, orang miskin yang hadir pembagian. Berarti boleh disaksikan pembagian? Boleh saja. Tapi kalau takut kita kena fitnah, sebagian kan bilang tuh, belum lagi, apa katanya, belum, kalau masuk kampung beliau ni, Allah benayang ku boya aja. Jadi peraid hartanya katanya, dari bagi-bagi. Kan itu kadang takut kita. Kalau takut fitnah seperti itu, diam-diam sajalah dibagi. Ya, jangan tak kasih tahu orang lain, biar kita ahli waris saja yang tahu. Tetapi kalau rezeki yang sedekah, kirim aja. Ini ada peninggalan dari ayah kami, silakan dipakai. Itu tidak akan ngomong dia itu. Yang ngomong yang tidak dapat. Yang ngomong yang tidak dapat. Kalau takut kena fitnah lagi, bilang sama dia, jangan kasih tahu orang. Jangan kasih tahu orang lain, karena zaman ini banyak sekali orang hasad karena kurangnya iman. Jelas? Jadi sedekah dari orang tua, dari apa tadi? Tidak mesti harus melanggar syariat. Sehingga buat 3 hari alasannya sedekah, bikin 7 hari alasannya sedekah, bikin 40 hari alasannya sedekah, 100 hari alasannya sedekah, 1000 hari tahunan alasannya sedekah. Indah. Kalau Allah bolehkan secara mutlak, sedekahlah. Ya, kalau meninggal nanti orang tua antum ada warisan, ada sedekah, kirim aja ke ustaz, tidak ada masalah. Tapi saya tidak berdoa, jangan salah paham. Misal, kalau ada sedekah, berikan aja. Nah, tanpa menentukan dengan harus yasinan, tahlilan, selawatan, ampunan, maafan dan sebagainya. Yang selanjutnya yang paling bermanfaat untuk orang tua kita adalah doa yang tak boleh berhenti. Karena doa yang pertama, sebagaimana di masa hidupnya doa orang tua yang paling mustajab untuk kita, dan setelah orang tua kita meninggal, doa anaklah yang paling didengarkan Allah untuk kita. Jadi ketika hidup Ustaz, ketika hidup orang tua, jangan lupa minta doanya. Dan ketika kita mati, siapkan anak yang pandai berdoa untuk kita. Jelas ya? Ketika hidup, orang tua harus pandai mendoakan anaknya. Masuk kita yang sudah jadi ayah dan ibu-ibu ini. Nanti ketika meninggal, harus tinggalkan anak yang pandai berdoa. Jangan anak yang kaya tapi tidak pandai doa orang tuanya. Seluruh diupahkan. Yang orang-orang upahan nih, yang dikejarnya upah memang. Kalau upahnya makanan, makanan yang dikejarnya. Nanti selesai acara tuh yang dibilangnya, woi luar biasa hidangannya katanya. Tidak ada bilangnya, mudah-mudahan doa kita makbul. Tidak ada cerita itu. Ceritanya kalau sedikit apanya dipoceknya kita. Tahu dipocek? Bukan dipecat, lain. Bukan dipecat. Akhirnya jadi pembicaraan umum nanti. Masak duitnya banyak. Paling-paling hidangannya lopek gubuk, lopek bubuk. Harusnya Anda makan daging onta sih, daging kambing diimpor dari Arab Saudi sana katanya. Banyak cerita. Kemudian baca Quran, katanya khatam, ternyata dibagi-bagi. Antum 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat. Yang kemudian yang tidak lancar baca Quran lebih duluan pula ada yang lancar. Iya, kami dulu bagi sejus-sejus. Bacaannya lambat, terbata-bata. Jadi itu lebih duluan selesainya. Awak belum separuh lagi. Awak serius baca? Pokoknya dia nanti sampai di rumah katanya. Habis berdoa, Allah taqabbal minna, Allah hadiahkan. Ya Allah ya Rabbi. Allah sampaikan hadiah kami kepada yang mati. Padahal dalam hatinya dia, apa dia copek sudah. Nak dia copek makan. Sebab kalau ditunggu dia selesai, lambat makan. Akhirnya yang dicari adalah makanan, bukan untuk amalan. Walaupun dibela mati-matian bahwa itu adalah disyarkan. Oleh sebab itu, jangan pikirkan itu ya. Tapi sedekah boleh, tidak apa-apa. Nanti misalnya meninggal orang tua kita, sebelum dibagi hartanya, Masya Allah, ayah dulu sering mandang ke Masjid Utsman tidak selesai-selesai kan. Kirim nanti sedekah, infak orang tua untuk Masjid Utsman ini. Jelas? Atau misalnya Ustaz Dasman kabarnya ada mobil, belikan Ustaz Dasman mobil misalnya ya. Jangan tolak mak dia. Misal.
dan seterusnya. Udah paham Ustaz? Kan panjang jadi dari aslinya. Nah, terima kasih. Taib. Alhamdulillah. Ini memang kalau dengan orang tua ini banyak pembahasan kan. Jangan sampai anak kita tidak pandai berinfak atas nama kita. Karena kita tidak pernah ngajarkannya. Karena kita tidak pernah nyuruh anak siapkan uang. Tidak usah uang banyak, uang recehan aja lah. Yang merah-merah. Kan recehan tuh. Nah, dikasih sama anak, masukkan situ nak misalnya. Jadi anak itu biasa. Oh ternyata ayah saya dulu ketika hidup, asal ke masjid mesti bawa infak. Khususnya misalnya selesai subuh. Kalau itu sudah terpatri dalam ingatannya dari kecil sampai besar, dia akan ingat terus. Setiap selesai sholat atau selesai subuh atau kapanpun, dulu ayah kalau ketemu orang miskin mesti salam tempel, misalnya. Dia akan ikut. Apalagi kalau sejak kecil kita biasakan. Tidak perlu dipesan itu. Tidak perlu dipesankan. Misalnya, ada seorang anak, ayahnya semasa hidup, bila ada orang berhutang kepadanya tidak pernah ditagih. Anaknya pun mengikut juga. Bila ada orang berhutang kepadanya tidak pernah ditagih, tapi kadang-kadang nangis. Apa orang tidak bayar-bayar? Bila berjualan, menimbang atau membagi, selalu lebihkan untuk kawan. Dilebihkan untuk pembeli. Akhirnya anaknya pun dengan sendirinya, bila disuruh membagi, selalu lebihkan untuk yang lain. Beda dengan orang yang dibiasakan untuk pokoknya cari yang terbanyak. Akhirnya jadi menantu, suaminya cari ikan ke Sungai Kampar, pemucuk, tahu mucuk? Tidak tahu ya, tanya nanti Bang Samsuar tahu. Dia cari ikan pakai pucuk apa, pucuk rumbia itu dulu, lalu diikat dengan tali. Nah, itu nanti ikan itu dihalau ke sebuah jala. Nanti pas dia masuk ditutup jalannya. Itu banyak dapat kopi itu. Lelan ikan banyak pada tidak tahu semua. Anda bukan nila itu dia apa tuh? Ikan-ikan bagus-bagus tuh. Akhirnya pulang suaminya disuruh nanti kasih mak ya katanya. Bagi mak nanti. Akhirnya dibagi sama perempuan tuh, sama menantu tuh kan. Dipilihnya besar-besar sini, yang kocik-kocik sebelah kanan. Pilihlah mak yang ini tuh aku katanya. Apa yang nak dipilih lagi? Kenapa? Didikannya dari kecil memang tidak boleh orang lain lebih dulu. Tidak boleh orang lain lebih banyak. Tidak boleh orang lain lebih hebat. Akhirnya itu terbawa juga setelah berkeluarga. Akhirnya apa? Pilihnya yang besar-besar taruh sini. Yang kecil-kecil taruh sini. Pilihlah mak, ini untuk saya katanya. Ini dua cuma. Itu yang terjadi. Nah, kalau begini kaum muslimin muslimat, anak kita akan ikut pelit pada diri kita seperti kasus yang sudah disebutkan. Walaupun tidak semuanya, karena Allah SWT lebih tahu tentang urusan hamba. Berapa banyak orang yang kedekut tapi anaknya jadi dermawan. Dan berapa banyak pula orang yang ayahnya dermawan, anaknya super kedekut. Itu ada. Walillahi fi ibadi su'un, kama dikatakan orang. Allah punya urusan sendiri-sendiri dengan hamba-hambanya. Semoga Allah menjadikan kita yang terbaik, pengikut yang terbaik, dan dapat rezeki yang terbaik dan amalan yang terbaik, sehingga nanti jadi dekat dengan Nabi yang terbaik di surga yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Kita, anak-anak kita, istri-istri kita, orang-orang tua kita, kerabat kita, sahabat taulan dan sahabat kita, guru-guru kita, semuanya mudah-mudahan dikumpulkan dalam surga yang penuh nikmat. Amin ya rabbal alamin. Kita hanya ini yang bisa kita buat, tapi kita sangat berharap besar pada Allah SWT. Oleh sebab itu biasakan ikhlas dan beramal dengan cara yang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa kembali dalam waktu yang insyaallah tidak dekat. Ya kan sebulan, mana dekat. Terima kasih sekali lagi. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala.
Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.